Siti adalah seorang wanita muda yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Setiap hari, ia menjalani hidup yang tenang, meski sederhana. Kehidupannya penuh dengan rutinitas yang tidak pernah berubah, salah satunya adalah pekerjaannya sebagai pemandi jenazah. Bagi Siti, pekerjaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, bahkan sejak ia kecil. Ayah dan ibunya adalah orang-orang yang sangat dihormati di desa sebagai penjaga tradisi, termasuk dalam hal merawat jenazah. Sejak kecil, Siti sudah diajarkan untuk memandikan jenazah dengan penuh rasa hormat, ketenangan, dan doa. Siti merasa pekerjaan ini adalah panggilan hidupnya. Tidak ada ketakutan yang menggelayuti dirinya ketika menangani jenazah, tidak ada perasaan aneh saat membersihkan tubuh yang telah terbaring kaku. Ia tahu itu adalah bagian dari siklus kehidupan, dan setiap jenazah membutuhkan penghormatan terakhir. Semua itu berlangsung dengan damai, hingga suatu hari ketenangannya tiba-tiba terganggu. Suatu sore yang mendung, Siti menerima kabar bahwa seorang wanita bernama Nisa baru saja meninggal akibat kecelakaan mobil. Nisa adalah seorang wanita muda yang tinggal di desa sebelah, seorang istri yang dikenal baik hati dan sederhana. Namun, kematiannya sangat tragis, terjadi dalam kecelakaan yang mengerikan, di mana mobil yang dikendarainya menabrak pohon besar. Kecelakaan itu membuat tubuh Nisa terjepit dan hancur, namun yang paling aneh adalah matanya yang tetap terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Siti merasa sedikit cemas ketika pertama kali melihat jenazah Nisa. Wajah Nisa tampak cantik meski pucat, dengan senyum tipis yang terlihat aneh dan tidak wajar. Ia merasakan kejanggalan, namun berusaha mengabaikannya. Seperti biasa, Siti memulai ritual memandikan jenazah dengan penuh ketenangan. Ia membersihkan tubuh Nisa dengan air suci, menyusun kain kafan dengan rapi, dan membaca doa-doa agar arwah Nisa mendapatkan kedamaian. Namun, saat ia hendak menutup wajah Nisa dengan kain kafan, ia melihat senyum itu lagi, senyum yang sangat tidak wajar. Sebuah senyuman yang terasa penuh dengan kebencian dan kesedihan yang mendalam. Malam itu, setelah jenazah Nisa dikuburkan, suasana di rumah Siti terasa berbeda. Ketika malam semakin larut, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Awalnya, suara itu terdengar seperti suara langkah kaki yang pelan, namun semakin lama semakin jelas dan terasa mendekat. Siti mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya suara angin atau halusinasi. Namun, suara itu tidak berhenti. Terkadang ia juga mendengar suara pintu yang diketuk pelan, meski saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering. Suatu malam, Siti terbangun dari tiduran dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Suara ketukan di pintu terdengar lagi, namun kali ini jauh lebih keras dan lebih mendesak. Ia membuka pintu, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang memenuhi halaman rumah. Siti merasa tubuhnya merinding, tapi ia berusaha menenangkan diri dan kembali tidur. Namun, mimpi buruk itu terus datang. Dalam mimpinya, Siti melihat sosok wanita yang tidak dikenal, namun wajahnya sangat mirip dengan Nisa. Wanita itu tersenyum, senyuman yang penuh kebencian. Dalam mimpinya, Nisa berkata dengan suara lirih, "Bantu aku tidak bisa pergi, aku ingin membalasnya." Suara itu menggema dalam mimpi Siti, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Sejak saat itu, Siti merasa seperti ada yang mengawasinya setiap saat. Keesokan harinya, Siti menceritakan mimpi itu kepada ibunya. Ibunya, yang sudah berusia lanjut, tampak terkejut dan khawatir. "Siti, hati-hati dengan pekerjaanmu," kata ibunya dengan nada serius. Ada kalanya arwah yang tidak tenang bisa terperangkap dan mencari pembalasan. Jangan-jangan itu yang terjadi dengan Nisa. Siti tidak terlalu mempercayai cerita-cerita gaib yang sering dibicarakan oleh orang-orang di desa. Namun, kejadian-kejadian aneh yang ia alami semakin mengganggu pikirannya. Suara langkah kaki, bayangan samar yang selalu muncul di sudut ruangan, dan bau bunga melati yang muncul entah dari mana, semua itu mulai meresahkan dirinya. Bahkan ibunya mengaku sering terbangun malam hari dan melihat sosok bayangan wanita berdiri di depan pintu kamar, namun ketika lampu dinyalakan, bayangan itu menghilang begitu saja. Malam demi malam, ketakutan Siti semakin besar. Ia mulai merasa bahwa ada yang salah dengan jenazah Nisa. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kehidupan Nisa sebelum kecelakaan itu. Ternyata, Nisa adalah seorang wanita muda yang penuh penderitaan. Ia adalah istri dari seorang suami yang sangat kasar dan kejam. Nisa sering kali dipukuli dan dihina,
hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang luar biasa. Suaminya adalah seorang pria yang temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan, sebelum kecelakaan itu, banyak yang menduga bahwa suaminya sengaja mengatur kecelakaan tersebut, berharap bisa mengakhiri hidup Nisa dengan cara yang brutal. Kebenaran yang mengejutkan ini membuat Siti semakin takut. Nisa tidak hanya meninggal secara tragis, tetapi juga meninggalkan dendam yang sangat besar. Arwahnya terperangkap dalam dunia ini, mencari pembalasan atas apa yang telah dialaminya semasa hidup. Siti tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu Nisa agar arwahnya bisa tenang dan tidak terus mengganggu kehidupannya. Namun, semakin dalam Siti menyelidiki, semakin besar pula bahaya yang mengintai dirinya. Suatu malam, saat Siti sedang tidur, ia terbangun mendengar suara desahan yang pelan. Ia membuka matanya, dan di ujung tempat tidurnya berdiri sosok wanita dengan wajah penuh luka dan senyum mengerikan. Sosok itu mendekatkan wajahnya, dan Siti bisa merasakan udara dingin yang menusuk tulang. "Bantu aku," bisik sosok itu dengan suara serak, "aku ingin membalasnya." Siti panik dan berlari keluar rumah, mencoba mencari perlindungan. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Setelah berkonsultasi dengan beberapa orang tua dan ustaz di desa, Siti mendapat petunjuk bahwa untuk membebaskan arwah Nisa, ia harus mengungkapkan kebenaran dan memberikan kesempatan kepada roh Nisa untuk mendapatkan keadilan. Siti akhirnya memutuskan untuk menemui keluarga suami Nisa. Meskipun suami Nisa sudah meninggal, Siti merasa bahwa ada hal yang belum selesai. Ia pergi ke rumah orang tua suami Nisa dan menggali lebih dalam tentang masa lalu keluarga tersebut. Ternyata, suami Nisa memang telah meninggal dengan cara yang misterius beberapa tahun lalu, namun banyak orang yang percaya bahwa ia dibunuh oleh seseorang yang marah dengan perbuatannya. Siti menemukan bahwa kematian suami Nisa terkait dengan kutukan yang ditinggalkan oleh Nisa yang tidak pernah bisa tenang. Dengan bantuan seorang dukun tua yang dikenal di desa, Siti akhirnya melakukan ritual untuk melepaskan arwah Nisa. Pada malam hari, Siti melakukan doa-doa dan menyalakan dupa, memohon agar Nisa diberi kedamaian. Saat itu, sosok Nisa muncul kembali di hadapan Siti, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Tanpa kata-kata, arwah Nisa menghilang, dan sebuah perasaan damai memenuhi ruangan. Keadaan pun kembali tenang. Kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya menghantui rumah Siti akhirnya berhenti. Siti merasa lega, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dunia ini tidak hanya terdiri dari yang tampak oleh mata, tapi juga dari yang tersembunyi. Sebagai pemandi jenazah, ia tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan jiwa-jiwa yang terperangkap, dan ia tahu bahwa hidupnya akan selalu dihadapkan pada takdir yang tidak bisa ia hindari.